Assalamualaikum semua. Balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan salah satu hantu Indonesia yang sangat menyeramkan. Tapi sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah. Langsung saja, kali ini aku akan menceritakan asal-usul hantu jamu gendong. Sesuai dengan namanya, hantu ini konon katanya ia adalah seorang penjual jamu gendong. Hantu ini sering mengganggu orang-orang di malam hari, terutama kaum laki-laki. Konon katanya hantu ini masih sering berkeliling seperti berjualan jamu di malam hari. Dengan parasnya yang cantik, hantu ini menawarkan jamu pada orang-orang. Sudah banyak orang-orang yang bertemu hantu yang satu ini. Jika ada laki-laki yang tergoda oleh hantu ini, maka ia akan merubah wujudnya menjadi sangat menyeramkan. Penasaran kan kenapa hantu ini bisa bergentayangan sambil berjualan jamu? Jadi ceritanya, konon hantu ini berasal dari Yogyakarta. Dulunya ia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saat itu ia sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Sehari-harinya ia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Namun pada suatu hari kecelakaan menimpa suaminya. Suaminya terjatuh dari lantai atas dari sebuah bangunan yang dikerjakannya, dan akhirnya suaminya pun meninggal. Wanita itu pun hidup dengan anaknya yang masih kecil. Dia harus bekerja keras membiayai kebutuhan sehari-hari bersama anaknya. Lalu ia pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan. Setelah beberapa lama dia mencari pekerjaan di Jakarta, ia pun belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia berpikir untuk menjual jamu. Ia pun menjual jamu dan jamunya pun sangat enak karena resep turun-temurun dari keluarganya. Alhasil jamunya laku dan banyak yang menyukainya. Setiap harinya ia berkeliling dengan berjalan kaki dan menggendong keranjangnya yang berisi jamu. Karena jamunya yang sangat enak, setiap hari selalu habis terjual. Ia juga sangat ramah kepada para pembeli. Dan parasnya yang cantik, tidak sedikit laki-laki yang datang hanya sekedar untuk meminum jamunya. Tetapi terkadang dia juga masih berjualan sampai malam hari karena belum habis jamunya. Sesampainya di rumah pun, ia masih harus mengolah bahan-bahan untuk dibuat jamu untuk keesokan harinya. Suatu hari, wanita ini pulang dari jualan jamu hingga larut malam. Karena kebetulan hari itu jamunya masih belum habis karena lumayan sepi pembeli. Dia berjalan sendirian di malam hari. Di sepanjang jalan pun banyak yang menggodanya dan banyak juga yang menawarkan boncengan, tetapi dia menolak. Sampai di suatu jalan yang sepi, tiba-tiba wanita itu didatangi oleh dua orang laki-laki yang sedang mabuk minuman keras. Karena ia merasa terancam, ia pun langsung lari. Tetapi apa daya, tangannya langsung ditarik, kemudian dibawa ke semak-semak lalu diperkosa oleh kedua laki-laki tersebut. Karena takut aksinya ketahuan, kedua laki-laki itu lalu membunuh wanita itu dan meninggalkan jasadnya begitu saja di semak-semak. Sejak saat itulah arwahnya menjadi tidak tenang dan terus bergentayangan menghantui setiap laki-laki yang ditemuinya. Karena dendamnya itu, ia selalu menampakkan dirinya seolah-olah menjual jamu sungguhan. Namun ketika didekati oleh pembeli,
dia akan menampakkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. Ada salah satu kisah seseorang yang pernah bertemu hantu ini. Pada suatu malam, ada seorang satpam yang sedang bertugas di salah satu bank swasta. Pada malam itu, suasananya lumayan sepi. Tiba-tiba ada penjual jamu yang lewat. Tanpa berprasangka buruk, satpam pun langsung memanggil penjual jamu itu dan membeli jamunya. Saat berjualan, wanita itu hanya diam, tidak bicara apapun. Satpam itu pun kembali sebentar untuk mengambil dompetnya. Namun setelah balik lagi ke tempat tadi, satpam itu pun kaget karena tukang jamunya sudah tidak ada. Satpam itu hanya menemukan segelas jamu yang bercampur dengan darah. Nah, itu dia cerita asal-usul hantu jamu gendong. Jika kalian menyukainya, tekan tombol like di bawah dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang. Dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku mengupload video-video terbaru. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.